Sejak ditetapkannya Aceh menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2024, berbagai persiapan terus dilakukan. Sejumlah kabupaten kota didapuk menjadi tuan rumah sejumlah cabang olahraga, termasuk di Kabupaten Pidi. Di Kabupaten Pidi, ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu kempo, sepak bola, dan juga sepatu roda. Sebagian besar venue yang disiapkan merupakan venue yang dibangun pada pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh Pora Pidi tahun 2022 yang lalu. Saat ini, proses renovasi sejumlah venue PON di Pidi terus dilakukan, termasuk venue sepatu roda yang ada di Pantai Pelangi, Kabupaten Pidi. Venue sepatu roda ini merupakan salah satu venue sepatu roda terbaik di Indonesia. Venue ini pun menjadi satu-satunya venue sepatu roda berstandar nasional yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Saat ini venue ini pun dijadikan sebagai lokasi pemusatan latihan bagi puluhan atlet sepatu roda yang akan berlaga pada PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Pelaksanaan Pora Pidi Aceh pada tahun 2022 yang lalu ini seolah menjadi sebuah persiapan yang mulai dilakukan oleh atlet sepatu roda Aceh untuk menghadapi PON Aceh Sumut pada tahun 2024 mendatang nantinya. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi arena sepatu roda yang terdapat di Pantai Pelangi, Kabupaten Pidi, di mana lokasi ini nantinya akan dijadikan venue untuk cabang olahraga sepatu roda untuk PON Aceh Sumut pada tahun 2024 mendatang. Dan saat ini memang berbagai persiapan terus dilakukan oleh atlet sepatu roda Aceh untuk dapat meraih medali sebanyak-banyaknya dan juga target-target yang ditetapkan nantinya dapat dicapai. Dan juga nantinya kita akan mengetahui bagaimana persiapan dan juga tips dan juga trik yang akan mereka lakukan agar dapat mengalahkan kontingen lainnya dan meraih medali pada PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Sebagian besar atlet sepatu roda ini merupakan putra-putri asli Pidi yang telah meraih prestasi gemilau pada Pora Aceh 2022 yang lalu. Pemusatan latihan ini pun telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Para atlet ini terus berlatih setiap harinya. Mereka tampak serius mengikuti arahan yang disampaikan oleh pelatih. Sebelum latihan, mereka diharuskan untuk melakukan pemanasan, terutama di bagian kaki dan juga punggung. Hal ini penting dilakukan agar mereka tidak mengalami cedera saat latihan. Ya, kita main 20 menit, 3 sesi. Mainnya 23 besar, 22 kecil. Startnya flying aja. Oke, itu aja. Ya, silahkan. Setelah itu, mereka pun langsung ke lintasan pertandingan untuk menguji kemampuan mereka. Kecepatan, keseimbangan, dan juga fokus yang tinggi merupakan sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh para atlet sepatu roda agar mereka bisa melakukannya dengan baik. 22.40, 22.80, Nafas. 22.70. Nah, jika Anda ingin menjadi seorang atlet sepatu roda, tentu saja ada hal-hal dasar dalam bermain sepatu roda yang harus Anda perhatikan. Salah satu yang paling dibutuhkan adalah konsentrasi dan juga ketenangan. Kalau untuk di Aceh sendiri, untuk potensi itu ada beberapa kabupaten kota, Mas. Banda Aceh, PPD sendiri, Langsa, dan Aceh Jaya. Aceh Jaya mereka potensinya lumayan bagus. Usia mereka juga masih ya 16 tahun, usia SMP, dan itu untuk kedepannya saya rasa sangat berpotensi. Untuk anak-anak sekarang mungkin mentalnya, Mas. Kalau fisik saya rasa mereka sudah bagus-bagus. Mental bertanding, mental bertanding sebenarnya. Nah, itu yang masih agak kurang. Karena kurangnya ini sebenarnya kurang uji coba.
kurang uji coba keluar sebenarnya. Kami pengennya anak Pelatda ini sering try out keluar, ketemu lawan-lawan yang kuat, yang nggak cuma di Indonesia, kalau bisa ya kita main sampai ketemu lawan yang bagus tingkat dunia. Karena ini masih di fase persiapan umum ya, untuk saat ini saya masih fokus ke fisik mereka, daya tahannya. Target insya Allah 3 medali emas. Untuk nomor di PON sendiri nanti itu, kita yang di speed saja, di speed ini ada 9 nomor lomba untuk putri, 9 untuk putra. Di freestyle ada 3 nomor lomba putra dan ada 3 putri, berarti total semua ada 24. Kalau di speed itu jaraknya itu dari 100 meter, 200, sprint 500, sprint 1000, 15.000 meter, beregunya ada relay itu ada 3 orang 1 regu. Terus beregunya juga ada tim sprint 500. Kalau di freestyle itu ada 3 speed slalomnya ini yang terukur, classic slalom yang kita tadi tuh, dan slide ada 3 nomor. Ini sebenarnya kalau di Aceh sepatu roda udah lama, cuman ini udah vakum lama. Saya tertariknya dulu karena ini olahraga baru menurut saya, terus saya dalami selama dari 2017 itu sama rekan-rekan tim dulu yang sebelumnya belum sampai sekarang dulu di 2017. Main-main juga, mainnya freestyle juga, main lompat-lompat sampai dulu 2019 baru masuk kompetisi. Itu masuk di PON Papua kemarin sampai sekarang di PON Aceh. Itu udah ikut juga ke Jurnas, Piala Ibu Negara, yang acara-acara Jurnas sudah masuk juga waktu itu. Ya dulu cuman hobi aja, asik aja mainnya. Ujung-ujungnya kita ditarik sama KONI, kalau KONI itu punya pengurus rupanya. Jadi kita dimatangkan, dibawa ke lebih serius. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Saya termasuk pendiri pertama juga dari nol kemarin tuh sampai sekarang. Kami tuh ada 4 orang pendiri sepatu roda yang di Aceh. Kalau saya di standar dulu awal-awal ya ada Lamas, Perak, Perunggu internal ya di Sumatera. Cuman waktu itu saya waktu 2017, 18, 19 itu saya masih berfokus di pengembangan. Jadi itu anak-anak yang kita berangkatkan dari Banda Aceh itu rata-rata udah pernah dapat juara umum di Sumatera. Bahkan paling jauh kita di Bagan Siapi Riau, kita juara umum juga waktu itu. Ini anak-anak ini betul dulu masih SD waktu itu. Nah, saya mulai seriusnya itu di 2019 Prapon. Jadi Prapon lewat BK-PON kita berangkat ke Papua. Waktu itu kita sepatu roda dapat emas pertama. Itu saya. Nah, saya dapat emas pertama pulang. Waktu itu kita belum pembukaan. Pulang langsung. Ya udah nggak ada beban, kita disupport sama baru dipandang nih sepatu roda waktu itu. Ya batu kita ya udah mulai sharing sama pemerintah, kita butuh lapangan. Tiap atlet tuh spesial sebenarnya. Dia tuh punya kekurangannya yang nggak bisa kita samaratakan. Gitu. Jadi kita lebih mungkin fokusnya dia di kekuatan, di strength-nya atau di endurance-nya atau di tekniknya. Yaitu terus nanti udah bisa di situ, dia harus nyesuaiin dulu di sirkuitnya. Nanti sirkuitnya bagus, belum tentu bisa ngeluncur karena mungkin dia udah fisik bagus, mainnya bagus, lapangan juga bagus, dia harus mendukung juga sepatu bagus, frame bagus, bearingnya juga bagus. Kalau bearingnya ya bukan standar untuk kompetisi, mungkin akan susah untuk ngeluncurnya, kendala, dia mungkin cepat capek, ngaruh. Habis itu pola makan, sebenarnya banyak sih yang harus dipertimbangkan. Apalagi kita termasuk di Aceh ini kan panas, pinggir laut, itu mungkin jadi PR bagi orang bagian luar kalau ke sini. Kalau baru pertama masuk sini, udah pasti tuh yang angka yang bisa cepat di sana, belum tentu bisa cepat di sini. Atlet kita yang udah ada di sini tuh kita punya rekor semua. Rekor kita udah di Indonesia sih sebenarnya. Jadi kita emang lebih susah mempertahankan daripada ngejar. Jadi kita ini emang nggak mau berkompetisi dulu di luar, kita fokus sama venue kita. Ketika ada event di luar, kita catat aja berapa angkanya. Kita pecahin di sini, kita pecahin. Toh nanti kita fokus kita bukan event yang di mana-mana, eventnya di Aceh. Kita tuan rumah, kita punya sirkuit, kita fokus di sini aja.
Saya akan memperagakan sedikit fungsi dari beberapa atribut dan juga cara bermain sepatu roda yang baik untuk dasar, untuk pemula. Jadi yang pertama helm ya, karena helm penting. Biasanya kalau orang belajar itu biasanya sering jatuh ke belakang. Itu yang bahaya, kalau nggak pakai helm kena tempurung belakang itu bahaya. Jadi kita kalau nyaranin jatuh itu ke depan, jadi kita bisa safety tangan. Kayak gitu, jatuhnya ya tinggal jatuhin gitu aja gitu kan. Tapi kalau ke belakang biasa kita nggak bisa jaga, makanya gunanya ada pelindung helm. Jadi kalau untuk pemula juga, kalau ada peralatan sikut, lutut, sama sarung tangan itu dipakai, karena untuk belajar jalan sepatu roda ini bakalan sering untuk jatuh, bangun, nyobain jalan jatuh gitu. Karena untuk belajar sepatu roda tuh kita belajar jalan dulu untuk dasarnya ya, jalan, belajar ngeluncur, belok, baru ngerem. Kenapa ngerem terakhir gitu? Karena ngerem itu butuh penopang kekuatan kaki yang nanti bisa didapatkan karena sudah bisa jalan sama belok. Nanti ngeremnya nanti nyusul gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi untuk trik yang pertama kalau mau jalan, itu sepatu juga harus ketat. Itu penting. Kalau jalannya maju ke depan itu V ke depan, itu udah jalannya ke depan. Nanti kalau yang mundur V-nya kebalik ya. Kalau mau diam di tempat biasanya taruh di posisinya rodanya di tengah-tengah. Sesimpel itu sebenarnya. Untuk jalan, posisi badan itu dicondongin ke depan, lutut sama ujung roda itu disamain, habis itu tekuk sikit, pinggangnya dikunci, pandangan lurus ke depan. Ini posisi untuk nggak terlalu kencang. Jadi kalau udah kencang biasanya nyesuaiin tuh si atlet, biasa dibuat lurus. Sebenarnya gunanya untuk aerodinamik, gesekan udaranya semakin kecil, jadi semakin gampang untuk meluncur ya. Jadi kalau untuk pemula gerakannya seperti ini. Kalau buat yang pemula diangkat aja gitu, kayak jalan, tapi jalan tetap gini tuh. Nah, nanti dia akan meluncur sendiri nih. Kalau badan di tengah, di tempat nih, dicondongin ke depan. Jalan sendiri. Nah, itu yang tuh jalan meluncur. Yang kedua itu dasar belok. Belok kanan, belok kiri. Kalau belok tuh tekniknya belok kanan, kakinya berada kalau belok kanan kaki kanan di depan, kalau belok kiri kaki kiri yang di depan. Kalau kanan kaki kanan di depan, kiri kaki kiri di depan. Contoh. Nih kalau belok untuk pemula digeser aja dikit-dikit. Kalau belok kiri ya gitu. Kanan kaki kanan di depan, kalau belok kiri kaki kiri di depan. Ya kalau udah mahir tinggal diluncurin. Ya gitu. Jadi kalau untuk speed itu sebenarnya untuk belok-belok itu agak susah karena untuk cepet. Jadi kalau nanti mau belajar untuk awal sepatunya nggak seperti ini, sepatu standar. Ya baik pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana sebenarnya proses latihan yang dilakukan oleh puluhan atlet sepatu roda ini. Nah sekarang kita mau coba sebenarnya bagaimana sensasi menjadi seorang atlet sepatu roda. Apakah semudah yang kita lihat? Karena kita lihat tadi sepertinya mereka mereka berjalan dan juga menggunakan sepatu roda ini sangat mudah. Mari kita coba dan juga mari kita lihat bagaimana sebenarnya dalam melakukan olahraga sepatu roda ini. Kita akan coba terlebih dahulu. Oke. Nggak muat ini. Dia memang itu ya? Memang ngepas. Sorry. Terus. Oke. Harus ketat. Berarti dia untuk pemasangannya memang harus ketat. Oke, ini ya. Kita coba. Tapi kalau terjadi sesuatu dengan ada BPJS kan? Ada BPJS, oke. Oke, siap. Berarti ini memang harus dipastikan betul-betul ketat agar tidak ada cedera nanti kalau misalkan ketika berlari dengan sepatu roda ini. Oke, berarti tidak hanya dengan tali ya. Ada strip. Oke, kita coba. Oke. Sorry.
Oh, Pernah main dulu sebelum berarti? iya dulu. Sorry. Biasanya kalau udah pernah main nggak susah. Biasa ya. Ya, Tapi biasanya nggak tahu juga nih. Ini berdiri aja udah susah. kalau udah emang rutin jogging gitu, biasanya nggak susah juga. Oke, sorry. Oh my god. Ah. Kita ada komunitasnya juga. Jadi kalau mau gabung boleh Komunitas di mana nih? Di Banda Aceh. di Banda Aceh. Di Aceh sih, di mana aja nanti kita bisa saranin untuk gabung kemana. Oke, sorry. Susah nggak? Enggak sih, man ketahan mau perut aja. Sama. Oke, Berarti ini udah? belum kali. Sebentar. Ternyata kalau untuk memasang atau untuk memakai sepatunya pun ini sudah sangat apa ya, membutuhkan keahlian dan juga membutuhkan kerja sama tim yang bagus kali ya. Apalagi kalau misalkan kita berjalan dengan sepatu roda ini. Sebenarnya ketika kecil dulu pernah sih sebenarnya main sepatu roda, cuman apakah ini akan sama? Oke. Oke. Oke, kita Anggap lagi naik pakai high heel tinggi. Kalau pakai kan? Oke. Oh, Nah, kita coba. ini sepatu roda yang speed ini agak susahnya karena kita harus ngejaga strength di bagian ankle kaki. Kalau Oke. yang panjang ada yang segini kan, Mhm. itu lebih gampang. Kalau ini kita harus jaga sisi kakinya jangan sampai Oke. miring. Berarti ini harus tegak. Coba kakinya dilurusin gini sama-sama. Oke. Kakinya teguk sedikit. Ini. Berdiri tenang aja. Itu berdiri. Oke. Jadi kalau kita tenang, roda juga tenang. Ntar Berarti kalau dia- sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsentrasi Konsentrasi. dan juga menjaga keseimbangan ya. Betul. Berarti Kalau untuk jalan kita pakai rodanya. berarti seperti ini kan, kalau gini seperti ini kakinya. Kalau ini diam nih di tengah. Diam. Kalau kita buka V, dia bakalan maju. Kalau kita buat V itu balik dia ke belakang. Oke. Tinggal kita ngelangkah aja dengan posisi seperti ini. Buat V Kita dulu, coba. V dulu. V. Nggak berani angkat di sebelah ya. Oke, sebentar kita coba. Wah. Baik. Ditarik tangan kakinya aja pindahin. Oke. Biasanya kalau ditarik tangan, roda yang maju, badannya tinggal. Jadi angkat. Pindahin badan. Gitu. Push. Oke. Aduh. Oh. sorry. Ya, ya pemirsa, tidak seperti semudah kelihatannya. Memang ini dibutuhkan konsentrasi khusus dan juga trik yang khusus ya, agar kita bisa berjalan dan juga berlari tentunya dengan menggunakan sepatu roda ini. Seperti saya untuk berdiri saja ini sudah lumayan menguras menguras dan juga menguji nyali sebenarnya ya. Berarti kita tinggal jalan. Rapatin dulu, nggak boleh Oke. kantong. Rapatin dulu. Diangkat. Berarti ini ditahan. Angkat ke yang kanan, misalnya mau rapat yang kanan, Mhm. badannya di kiri. Oke. Nah gitu. Nah gitu juga kalau majunya gitu juga. Kalau yang ini ketinggalan, badannya di sini jangan lagi. Ketinggalannya gitu juga. Oke, berarti diangkat ya. Baik. Ya. Baik, kita akan coba ya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diangkat. Kalau goyang jangan diangkat badannya. Oh. Dibungkuin aja. Wah. Rapatin lagi. Jangan ditarik. Oke. Yuk. Berarti kalau misalkan kita kemari, kalau kita mau angkat kaki kanan, badan kemari, Iya. berarti ini diangkat. Kalau mau kemari, sebaliknya. Iya. Bisa. Oke. Oke ya. Lagi belajar memposisikan tangan badan aja. Cuma biasanya kalau kita
posisiin badan ke kanan, kaki kanan tuh harus menjaga harus nopang kan semua Iya, iya, berat iya. badan di satu kaki. Dan itu yang harusnya dikuatkan gitu. Baik. Oke, pemirsa, ini saya sudah baru berdiri ya. Berdiri saja ini sebenarnya harus memperhatikan keseimbangan dan juga harus memperhatikan kita ini sebenarnya nggak boleh panik ya, nggak boleh panik dan tidak boleh kita harus fokus. Karena ini kalau kita gagal fokus dan juga kita panik, ini bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini baru berdiri ya, belum jalan dan juga belum lari. Dan sebenarnya kalau misalkan kita melihat bagaimana sih sebenarnya untuk berlari menggunakan sepatu roda, apalagi ingin berkompetisi kayak gitu, sebenarnya dibutuhkan latihan yang betul-betul fokus dan juga latihan yang panjang dan juga lama ya, sehingga kita bisa menjadi harapan menjadi atlet profesional untuk atlet sepatu roda. Kali ini saya akan terus mencoba ya untuk berjalan dengan menggunakan sepatu roda ini. Sorry. Nggak apa-apa. Bisa bang, kalau aku gampang tuh, sering ngajar. Penting abang jangan tegang, jangan ditarik tanganku. Kalau abang tarik rodanya ke depan, abang lemasin aja. Rapatin. Terlihat sangat mudah jika kita melihat para atlet sepatu roda ini bermain. Tapi begitu saya mencobanya, ternyata cukup sulit juga. Oke. Kayak ini ya, kayak kita kayak orang apa sih? Sekarang lurus, coba mau lurusin gini. Olahraga sepatu roda merupakan salah satu cabang olahraga rekreasi. Dalam cabang olahraga ini ada dua cabang yang dipertandingkan, yaitu cabang speed yang mengutamakan kecepatan dan juga cabang freestyle yang mengutamakan trik dan juga keindahan. Sepatu freestyle, freestyle juga nanti dipertandingkan di PON untuk nomor freestyle. Di PON nanti itu nomor freestyle ada 3 nomor, klasik slalom, speed slalom, dan slide. Untuk di nomor PON nanti putra putri sih, itu putra putri. Hampir sama dengan speed juga, kontinuitasnya bisa di latihan. Memperbanyak lagi trik-trik karena mereka banyak di seni ya, makanya treatmentnya itu latihan tadi, latihan kontinu tadi. Kepribadian mereka, istirahatnya mereka harus cukup, makanan nutrisinya harus bagus. Kebetulan yang atlet sekarang itu dia kan di spesialnya di klasik slalom dan speed slalom nih. Nah, kita ngomongin speed slalom dulu. Speed slalom itu berarti dia olahraganya, lombanya terukur. Lombanya terukur dan menggunakan kon ada berapa? Ada 20 kon. Ada 20 kon. Jaraknya itu di lomba nanti itu sekitar 16 meter tuh jaraknya, Mas. Ada 20 kon. Di speed slalom itu nanti mereka mainnya battle berdua. Lomba diambil waktu tercepat sampai ke kon yang terakhir. Nah, di dalam lomba dan adanya kon itu, misalnya dia lagi lari dan nabrak kon, itu ada penaltinya.
Penaltinya itu kita ada pemotongan waktu dia 0,2 detik kalau nggak salah. Jadi nanti kalau misalnya ada 2 kon atau 3 kon, berarti tinggal di kelipatannya berapa Mas untuk penaltinya dia. Nah satu lagi yang spesialisnya atlet saya sekarang itu di klasik slalom. Nah klasik gitu juga, klasik sebenarnya lebih ke artistik sih sebenarnya. Pun lombanya itu nanti menggunakan musik. Menggunakan musik, penilaiannya banyak, penilaiannya dari gesturnya, interaksinya dengan penonton, ada banyak sih Mas di penjuriannya. Bedanya dengan speed slalom tadi, kalau di speed slalom itu kalau ngena 1 kon itu ada pemotongan waktu 0,2 detik, di klasik slalom dia nanti ada pemotongan 0,5 poin, bukan detik lagi, tapi poinnya akan misalnya akumulasi poin di akhir setelah perlombaan, itu nanti misalnya ada kena kon di tengah-tengah perlombaan nanti dipotong Mas. Kalau ini betul fisik dibutuhkan, cuman tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar kalau untuk klasik di sepatu freestyle, beda dengan speed. Untuk PON mendatang, seorang atlet sepatu roda Aceh untuk cabang freestyle ikut dipersiapkan. Babang yang merupakan atlet sepatu roda freestyle ini begitu lihai dalam melakukan atraksinya. Tentu saja berbagai latihan yang dilakukannya ini telah dilakoninya sejak kecil. Dengan Gufran Martianza tapi dipanggilnya Babang. Pertama kali ketemu sepatu roda ya di freestyle, bukan yang speednya gitu. Jadi lebih ke freestyle aja sih. Gitu. Emang udah kenal dari kecilnya emang freestyle. Paling ngulik trik aja sih. Itu doang sih yang kesulitannya. Selebihnya enggak ya. Enggak ada. Tekankan itu latihan sama fisik doang sih ya. Fisik, jaga kondisi fisik sama trik-triknya dimatengin lagi untuk buat PON nanti gitu aja sih. Terakhir ikut lomba itu Singapura. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KONI Kabupaten PD Bapak Samsul, dan sebenarnya kita ingin tahu bagaimana sebenarnya persiapan dan juga fokus yang akan dilakukan oleh pihak KONI PD dalam mempersiapkan para atlet mereka di ajang PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Assalamualaikum Pak Samsul, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kita. Pak Samsul, tadi kita sudah melihat ya bagaimana persiapan dari atlet-atlet sepatu roda untuk
PON Aceh Sumut nantinya. Nah, kalau kita lihat tadi sebenarnya persiapan sudah sangat baik, sangat matang. Kalau dari KONI PD sendiri, bagaimana sebenarnya persiapan dilakukan khusus untuk atlet sepatu roda ini? Untuk persiapan atlet, KONI Aceh sudah menyiapkan persiapan latihan semenjak tahun 2023. Itu yang namanya program sentralisasi untuk cabur sepatu roda itu berjumlah 10 atlet dan 3 pelatih. Pusat latihannya diadakan di Kabupaten PD. Kebetulan di Kabupaten PD lah satu-satunya venue sepatu roda yang ada di Aceh. Kebetulan PD juga ditunjuk salah satu untuk menjadi tuan rumah cabur sepatu roda di PON Aceh. Lantas kalau dari persiapan atletnya gimana nih Pak? Kalau tadi kita lihat para atlet itu sudah berlatih sangat maksimal, kemudian kita lihat juga tadi semangat mereka itu terus membara ini Pak. Kalau dari KONI PD, treatment apa sih Pak yang diberikan ini sehingga ini para atlet-atlet dapat berlatih semaksimal mungkin ini? Ini semua berkat kerjasama KONI Aceh dan Pemprov Sepatu Roda Aceh untuk menyiapkan atlet, karena sepatu roda ditargetkan 4 medali emas. 4 medali emas, oke. Karena sepatu roda ini juga atlet yang mengikuti PON itu semua dominan dari Kabupaten PD. Oke. Nah itu kita siapkan semenjak dulu yang PORA 2022 di Kabupaten PD, atlet inilah yang menjadi andalan Aceh untuk PON di Aceh Sumut. Jadi program latihan yang disiapkan oleh pelatih ini memang sangat luar biasa, dan kita datangkan pelatih nasional untuk persiapan atlet sepatu roda untuk mengikuti PON di Aceh Sumut. Tapi kalau kita berbicara mengenai track ataupun venue yang akan digunakan nanti itu Pak, apakah ini memang sebenarnya sudah standar nasional dan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pihak panitia pelaksana PON pusat ini Pak? Untuk venue sepatu roda di PD itu belum standar nasional. Oke. Karena itu kemarin kita buat untuk penyelenggaraan PORA. Kalau untuk standar PORA itu sudah masuk ke standar. Hari ini karena eventnya Pekan Olahraga Nasional, itu kan butuh standar. Kita malah bukan nasional, standar internasional. Alhamdulillah hari ini pemerintah Aceh telah menunjuk PD selaku tuan rumah penyelenggara untuk cabur sepatu roda. Insya Allah dalam waktu dekat venue sepatu roda akan dibangun sesuai standar yang diinginkan oleh PB PON. Oke, berarti sebenarnya itu belum standar nasional Pak? Belum standar, tapi akan kemudian ini direnovasi ataupun diperbaharui seperti itu Pak? Direnovasi. Direnovasi ya? Cuma lapisan lantai yang hari ini kita pakai aspal, itu ada lapisan khusus kalau untuk sepatu roda. Jadi alhamdulillah pemerintah Aceh sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Dalam hal ini PB PON Pusat juga sudah menyetujui untuk venue sepatu roda untuk standar internasional. Oke, itu artinya masih menjadi PR lagi Pak ya, untuk PD sebagai tuan rumah. Terlebih ini Pak Samsul nih sebagai orang tuanya anak-anak ataupun atlet-atlet dari Kabupaten PD yang akan berlaga di Pekan Olahraga Aceh Sumut nanti. Oke Pak, kemudian kalau berbicara mengenai persiapan itu tidak lepas dari yang ada namanya TC nih Pak. Ini kita menerima informasi bahwasanya TC yang akan dilakukan oleh puluhan atlet Aceh ataupun sepatu roda nanti akan melakukan TC di luar negeri. Mungkin itu bisa dijelaskan sedikit Pak? Untuk menyangkut program TC di luar negeri, ini memang sudah ada perencanaan awal dari KONI Aceh. Cuman untuk kepastian keberangkatan mereka TC ke luar negeri itu saya kurang tahu kapan mereka sudah berangkat. Tapi memang ada program untuk TC di luar negeri. Artinya perencanaan itu sudah ada sebenarnya Pak ya? Sudah ada. Oke. Sebenarnya kalau dari KONI PD sendiri melihat penting nggak sih Pak adanya TC yang harus dilakukan ke Jerman ya Pak kalau tidak salah? Penting nggak sih Pak adanya TC seperti ini? Sama saya sangat penting karena hari ini kita kan apalagi Aceh kan baru ada nih cabur sepatu roda. Kita lawan-lawan yang kita hadapi ke depan di seluruh Indonesia ini kan lawannya sangat bagus-bagus. Tapi dengan ada program kita TC ke luar negeri, kita bisa mengambil ilmu para atlet-atlet atau pelatih yang ada di Jerman untuk kita siapkan atlet kita lebih kepada proses kita untuk mendapatkan medali emas di Aceh untuk cabur sepatu roda.
Oke, artinya itu sangat penting ya sebenarnya Sangat Pak ya, penting. sangat penting. Sehingga ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi pembelajaran juga bagi atlet untuk dapat menunjukkan performa terbaik mereka nantinya Pak. Oke Pak Samsul, sebagai Ketua KONIPIDI ya juga menjadi tuan rumah ya untuk 3 cabang olahraga pada pelaksanaan PON nantinya. Apa sih Pak harapan besar yang ingin disampaikan tentunya untuk kesuksesan PON Aceh Sumut khususnya di Kabupaten Pidi nih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, harapan saya sangat besar untuk olahraga Aceh, khususnya di Kabupaten Pidi, dengan adanya 3 venue yang akan dibangun di Kabupaten Pidi standar nasional. Ini juga akan bisa KONI Pidi untuk melaksanakan program pembinaan atlet ke depan yang lebih spesifik, karena kita sudah memiliki gedung yang standar nasional. Dan ini jadi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Pidi dengan lahirnya beberapa gedung olahraga yang standar nasional. Jadi harapan saya Pidi bisa menjadi salah satu wisata olahraga di Aceh khususnya. Sport tourism tadi Pak ya. Sport tourism di Baik. Aceh. Baik, aset juga menjadi suatu hal yang bisa menjadi kado manis dan juga kenang-kenangan manis mungkin Pak ya dari pelaksanaan PON, sehingga juga diharapkan ini masyarakat juga dapat turut berpartisipasi aktif dalam menjaga aset-aset olahraga yang telah ditinggalkan usai pelaksanaan Pekan Olahraga PON Aceh Sumut 2024 mendatang nantinya. Ya. Baik, terima kasih Pak Samsul atas waktunya. Oke, Semoga terima kasih, seluruh harapan dan juga apa yang kita cita-citakan Amin. kesuksesan PON Aceh di Pidi khusus dapat terkabulkan dan juga dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Samsul. Ya. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi ya untuk melihat bagaimana proses latihan yang dilakukan oleh puluhan atlet sepatu roda yang ada di Kabupaten Pidi. Tetap bersama kami dalam Arena Olahraga. Pemirsa, meskipun cabang olahraga sepatu roda merupakan salah satu cabang olahraga rekreasi, namun persiapan fisik dan juga mental menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh para atlet cabang olahraga sepatu roda agar mereka dapat menunjukkan performa terbaik mereka pada pelaksanaan PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Nah, lokasi ini menjadi lokasi pusat kebugaran bagi puluhan atlet cabang olahraga sepatu roda setelah pada pagi tadi mereka melakukan latihan di venue cabang olahraga sepatu roda. Dan kita akan melihat bagaimana persiapan dan juga latihan fisik yang mereka lakukan dalam mempersiapkan performa terbaik mereka untuk PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Ikuti saya. Meski olahraga sepatu roda mengutamakan kekuatan kaki, namun para atlet ini juga harus melakukan persiapan fisik dengan melakukan latihan setiap harinya. Latihan fisik ini tentu perlu dilakukan agar para atlet dapat bugar ketika bertanding dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Perkenalkan, nama saya Nasya. Saya atlet cabang olahraga sepatu roda Provinsi Aceh yang akan berpartisipasi di PON Aceh Sumut yang akan mendatang. Awalnya buat tertarik itu karena jarang orang mainin kan. Jadi kayak waktu kecil dulu itu iseng lagi jalan-jalan main di Ice Hardware, jumpa sepatu roda, jadi minta ke orang tua beliin. Terus karena awalnya sering-sering main di rumah aja sendiri, terus kayak orang tua tuh kayak, oh yaudah deh coba cari klubnya gitu. Jadi awal mula kepingin mainnya itu ya karena penasaran aja, abis itu kayak jarang nih orang main ini gitu.
Kalau mulai fokusnya untuk menjadi atlet itu mulai dari SMP. Di situ tuh baru mulai masuk klubnya, baru sering ikut lomba itu dari SMP. Tapi kalau misalnya untuk main-mainnya aja, itu dari kecil sih, dari SD. Sekitar 12 atau 13 tahun gitu. Terus alhamdulillah udah pernah, yang paling tinggi itu pernah ikut kejuaraan internasional. Tapi pada saat itu waktu masih SMP, dan itu di tahun 2013 kalau nggak salah. Terus pernah ngikut PON juga sebelumnya. Jadi ini PON kedua. Kalau menurut Nasya sih nggak masalah ya, karena satu, kita senang sama olahraganya. Terus kayak olahraga sepatu roda ini juga nggak untuk semua kalangan itu bisa, mau perempuan mau laki-laki bisa ya, walaupun latihannya ya berat, tapi bagus-bagus aja kok, enak-enak aja. Alhamdulillah udah pernah dapatin emas, perak, perunggu, itu udah pernah dapatin sih. Di perlombaan biasanya antar klub kayak gitu, itu ada bawa emas, perak, perunggu. Untuk kita yang perempuan gak usah takut ataupun malu untuk mencoba olahraga, karena satu, untuk menyehatkan tubuh kita sendiri, terus olahraga itu bisa untuk semua kalangan, nggak perlu ini untuk cowok nih olahraganya. Kita jangan pernah mikir kayak gitu, karena semua cabang olahraga bisa dimainin perempuan ataupun laki-laki. Jadi dengan kita berolahraga kan juga itu untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Habis itu apalagi untuk cewek-cewek pasti kan bisa memperbagus badannya. Insya Allah pasti targetnya, karena kita juga tuan rumah, pasti targetnya emas lah. Insya Allah bisa dapat emas, mohon doanya. Selain latihan gym, para atlet ini juga melakukan latihan kekuatan kaki dengan bersepeda. Setiap kali bersepeda, mereka akan mengayuh hingga mencapai 120 km. Berbagai persiapan yang dilakukan ini tentu saja untuk memenuhi target pada PON Aceh Sumut mendatang. Jika pada PON Papua, atlet sepatu roda Aceh mendapatkan 1 medali emas, pada PON Aceh Sumut mendatang, mereka menargetkan meraih 3 medali emas. Dalam upaya menyukseskan PON Aceh Sumut, sebagai tuan rumah, tentu saja KONI Aceh berkolaborasi dengan KONI PD terus memberikan upaya terbaik dan semaksimal mungkin dalam melakukan persiapan. Latihan dan juga kerja keras serta dibarengi dengan sikap optimisme merupakan sebuah komponen yang harus ditanamkan bagi seorang atlet. Semoga latihan yang dilakukan oleh puluhan atlet sepatu roda Aceh ini terbayar lunas dengan dapat meraih medali sebanyak mungkin pada pelaksanaan Pekan Olahraga PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Sekian Arena Olahraga kali ini. Saya Noven Aulia, sampai jumpa dan salam olahraga. Berbagai latihan dan persiapan ini diharapkan dapat terbayar lunas dengan kesuksesan PON, baik dari sisi prestasi para atlet maupun dari sisi penyelenggaraannya.